Bagaimana jika Majapahit, kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara, sesungguhnya lahir bukan dari pedang seorang raja, melainkan dari pikiran seorang adipati yang bekerja dalam senyap. Pada malam ketika api Singhasari padam dan darah bangsawan mengalir di Kediri, seorang lelaki di Madura menatap laut gelap. Ia tidak mengangkat senjata. Ia mengangkat kemungkinan, namanya Arya Wiraraja. Tahun 1292 Masehi, Singhasari runtuh oleh serangan Jaya Katwang, adipati gelang-gelang yang memberontak dan menobatkan diri sebagai Raja Kediri. Istana terbakar, silsilah rajasa seolah terputus, dan Jawa Timur terbenam dalam ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, melarikan diri dari pembantaian. Banyak bangsawan memilih bersembunyi atau menyerah. Namun, Wijaya memilih jalan lain, jalan yang berliku, berbahaya, dan bergantung pada satu nama, Arya Wiraraja, Adipati Sumenep. Wiraraja bukan panglima besar. Ia tidak dikenal karena kemenangan di medan laga, tetapi ia membaca politik seperti membaca cuaca. Dari arah angin, ia tahu badai akan datang. Ketika utusan Raden Wijaya tiba di Madura, membawa kisah runtuhnya Singhasari, Wiraraja tidak terkejut. Ia sudah menduganya. Jaya Katwang menang dengan cepat, terlalu cepat, dan kemenangan yang terlalu cepat, pikirnya, selalu menyimpan celah. Wiraraja menerima Wijaya bukan sebagai pengungsi, melainkan sebagai bidak penting di papan catur Jawa. Ia memberinya perlindungan, pasukan Madura, dan yang terpenting nasihat. Dari pendopo Sumenep, ia menimbang satu fakta yang menggetarkan. Kubilai Khan, Kaisar Mongol dari dinasti Yuan, telah mengirim armada ke Jawa untuk menghukum Kertanegara atas penghinaan diplomatik tahun 1289. Armada itu akan tiba, tinggal menunggu waktu. Biarkan badai itu menghantam musuhmu, kata Wiraraja dengan suara setenang laut sebelum gelombang pecah. Kita akan berdiri di baliknya. Atas saran Wiraraja, Raden Wijaya berpura-pura tunduk kepada Jaya Katwang. Ia diberi izin membuka hutan tarik, sebuah tanah rawa di tepi Sungai Brantas. Di sanalah, pada 1293, Wijaya membangun permukiman kecil bernama Majapahit, dinamai dari buah maja yang pahit. Nama yang terdengar sederhana, nyaris remeh. Namun Wiraraja tahu, pahit adalah awal dari obat. Ketegangan meningkat. Pasukan Kediri mengawasi Majapahit, curiga namun lengah. Sementara itu, dari laut utara, armada Mongol mendekat. Ribuan prajurit, kapal-kapal raksasa, panji-panji asing kekuatan yang belum pernah disaksikan Jawa sebelumnya. Jaya Katwang gentar, tetapi terlambat. Raden Wijaya menyambut Mongol sebagai sekutu, menawarkan diri membantu mereka menaklukkan Kediri. Di balik layar, Arya Wiraraja mengatur logistik dan jalur komunikasi. Ia memastikan pasukan Madura siap bergerak. Ia memastikan Wijaya tidak terlalu dekat dengan Mongol, karena sekutu hari ini bisa menjadi penjajah esok hari. Setiap langkah diukur, setiap janji dibatasi. Serangan ke Kediri berlangsung cepat dan brutal. Jaya Katwang kalah, ditangkap, dan akhirnya dieksekusi. Dinasti Gelanggelang berakhir. Mongol merasa menang. Mereka menuntut upeti. Disinilah rencana Wiraraja memasuki babak paling berbahaya. Sekarang, bisik Wiraraja, adalah saatnya mengusir badai. Raden Wijaya meminta izin kembali ke Majapahit untuk menyiapkan upeti. Mongol mengizinkan kesalahan fatal. Begitu pasukan Mongol terpencar dan lengah, Wijaya, dengan dukungan pasukan Jawa dan Madura, melancarkan serangan mendadak. Hutan tarik berubah menjadi perangkap. Sungai, rawa, dan panas tropis menjadi senjata. Mongol terkejut, terdesak, dan akhirnya dipaksa mundur dari Jawa. Tahun 1293, Majapahit berdiri. Raden Wijaya naik tahta sebagai Kertarajasa Jayawardhana, raja pertama Majapahit. Sejarah mencatat namanya, namun di balik singgasana, ada bayangan yang tidak mencari sorot, Arya Wiraraja. Sebagai balasan, Wiraraja diberi wilayah luas dan kedudukan tinggi. Keturunannya kelak menjadi pejabat penting Majapahit, namun ia tidak pernah dinobatkan sebagai pahlawan utama. Ia memilih tetap menjadi pengamat, perancang, dan penyeimbang kekuasaan. Dalam istana baru itu, konflik belum berakhir persaingan elit. Pemberontakan daerah dan perebutan pengaruh mulai bersemi. Wiraraja memahami satu hal pahit, mendirikan kerajaan lebih mudah daripada menjaganya. Pada usia senja,
Ia kembali memandang Laut Madura. Majapahit tumbuh, tetapi arahnya belum pasti. Wiraraja tahu, suatu hari akan muncul tokoh-tokoh besar para Mahapati, para penakluk yang namanya akan menggema lebih keras. Namun tanpa fondasi yang ia letakkan, gema itu takkan pernah terdengar. Sejarah sering mengingat pedang, tetapi melupakan pikiran. Dan di antara ombak yang tak pernah menyebut nama, Arya Wiraraja tetap hidup sebagai misteri. Seorang adipati yang tidak memerintah kerajaan, namun menentukan lahirnya sebuah imperium.